keluhan sebenarnya ya, karena bunda solusinya gitu ya, tentang anak ya. Maka satu sama terhubung dari materi yang nanti akan Bunda Pita sampaikan. Anaknya kurang patuh, ya kemudian kurang mau memperhatikan gitu kan. Karena orang tua masih memakai logika, maka belum bisa teman-teman. Kalau belum mau gabung ya untuk di grup-grup yang intens dan terus-menerus istiqomah berlatih, maka pemahaman tentang bagaimana cara sweet fokus menghadapi anak-anak yang seperti itu yang terjadi adalah sakit hati. Nangis-nangis benar teman-teman. Karena apa? Tidak punya kekuatan. Pengennya itu dengan kekerasan. Pengennya dengan secepat kilat anak untuk bisa mau patuh dan manut sama kita. Tentu tidak bisa. Tetapi kalau teman-teman semua biasa berlatih seperti ini, maka semuanya yang terjadi adalah wow, keren. Semuanya yang terjadi itu adalah cerminan dari diri kita. Maka sabar saja saat anak masih belum baik. Diterima karena itu energi kita, apalagi itu anak-anak kita, benar-benar energi kita, teman-teman. Bisa jadi kita dulu pada waktu seusia itu, kita atau saya seusia dia bisa jadi membuat sangat mengesalkan orang tua, terutama ibu. Maka sekarang ini anak energinya digerakkan oleh Allah untuk menyadarkan, untuk bisa menaikkan kelas kita menuju apa? Menuju ke kesadaran. Ini loh, diri kamu yang dulu. Nah, kalau pemahaman itu sudah masuk ke dalam diri, maka tidak ada yang salah di depan kita. Semuanya tepat, tidak ada yang tidak tepat. Anak semua baik. Keadaan juga baik, karena yang tidak baik, yang salah, yang tidak tepat adalah saya. Bila sudah seperti itu adanya, kita zikir, kita kemudian istighfar, itu pun dengan mendalam, ya Allah ampuni saya, tidak salah. Ya Allah ampuni saya, keadaan tidak salah. Sayang salah saya. Kenapa? Karena dulu saya tidak baik sama ibu, belum sempat meminta maaf, bisa jadi. Belum sempat ibu memaafkan, belum sempat orang tua memaafkan. Maka energinya ketemu sekarang ini adalah bentuk cintanya Allah agar tidak dicuci nanti saat di akhirat, tetapi dibersihkan saat ini di dunia. Maka terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Rob. Engkau sangat mulia, engkau sangat menyayangi aku. Terima kasih. Karena kesempatan memperbaiki diri sekarang ini, saya segera lakukan. Sahabat semua, sambutlah salam yang terbaik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa. Vibrasi semangat dan bahagia sahabat semua dari lokasi rumah masing-masing tentunya ya, di lintas pulau, lintas daerah, lintas kota. Semuanya grup Arta MR semangat dalam berlatih. Baik itu ada di terapi syukur sadar nafas, buka perisai ada di sana melalui zikir nafas, merasakan dekatnya Allah melebihi dari urat leher kita. Akhirnya mudah sekali mengalami kedamaian dan kenyamanan. Kemudian di malam hari ini pun sahabat semua terlihat bahagia dan antusias sekali bagaimana untuk bisa membuka perisai melalui ada masuk ke gua keajaiban, masuk untuk bisa membaca Al-Quran, ada terapi Quranic vibration ya dengan diketarkan, melalui juga ada tahadus nafas, melalui ada nafas yang ditarik pelan ya, kemudian panjang dan dalam, lalu dibacakan di sana ya, dibacakan ada ayat-ayat suci Al-Quran bersama dihembuskan nafasnya perlahan-lahan dan rasanya tenang plong luar biasa. Saya baru saja mendapatkan testimoni ya dari peserta privat terapi LOP. Terima kasih Bunda, Masya Allah saya semakin tenang hidupnya, semakin bahagia. Ternyata itulah manfaat ya, manfaat dari belajar ilmu magnet rezeki adalah fadilah utama kita meraih ada kekayaan hati, ditandai dengan bahagianya, tenangnya, syukurnya, senangnya hati kita itu benar-benar di atas rata-rata. Bukan lagi bahagia mengenai materi yang diterima, belum diterima pun itu sudah bahagia, maka menjadi pancaran baik dan
Tidak selang lama nanti apa yang di LOP-kan itu akan berdatangan. Setelah teman-teman mudah sekali bahagia tanpa syarat di atas rata-rata. Malam hari ini sahabat semua, ada tema yang sangat spesial ya, karena akan membahas bagaimana pola mindset kita semua untuk menjadi orang tua yang ajaib, yaitu untuk men-setting dari pikiran kita, neuroscience spiritual ya, secara spiritual, secara kuantum ya, untuk bisa nanti menampilkan anak-anak kita ya dengan mudahnya, karena Allah yang menggerakkan di sana. Dengan mudahnya nanti soleh-solehah, dengan mudahnya mau nurut patuh ya, karena semua Allah ya yang menggerakkannya, bukan karena kita yang memaksa, bukan, tetapi adalah hati yang telah terbuka gitu ya. Nah, maka ajaib sekali ya. Baru saja saya mendapatkan juga ada keluhan ya, bukan keluhan sebenarnya ya, karena bunda solusinya gitu ya, tentang anak ya. Maka satu sama terhubung dari materi yang nanti akan Bunda Pita sampaikan. Anaknya kurang patuh ya, kemudian kurang mau memperhatikan gitu kan. Karena orang tua masih memakai logika, maka belum bisa teman-teman. Kalau belum mau gabung ya untuk di grup-grup yang intens dan terus-menerus istiqomah berlatih, maka pemahaman tentang bagaimana cara sweet focus menghadapi anak-anak yang seperti itu, yang terjadi adalah sakit hati. Nangis-nangis bener teman-teman. Karena apa? Tidak punya kekuatan, pengennya itu dengan kekerasan, pengennya dengan secepat kilat anak untuk bisa mau patuh dan manut sama kita. Tentu tidak bisa. Tetapi kalau teman-teman semua biasa berlatih seperti ini, maka semuanya yang terjadi adalah wow, keren. Semuanya yang terjadi itu adalah cerminan dari diri kita. Maka sabar saja saat anak masih belum baik, diterima karena itu energi kita, apalagi itu anak-anak kita, benar-benar energi kita teman-teman. Bisa jadi kita dulu pada waktu seusia itu, kita atau saya seusia dia, bisa jadi membuat sangat mengesalkan orang tua, terutama ibu. Maka sekarang ini anak energinya digerakkan oleh Allah untuk menyadarkan, untuk bisa menaikkan kelas kita menuju apa? Menuju ke kesadaran. Ini loh diri kamu yang dulu. Nah, kalau pemahaman itu sudah masuk ke dalam diri, maka tidak ada yang salah di depan kita. Semuanya tepat, tidak ada yang tidak tepat. Anak semua baik. Keadaan juga baik, karena yang tidak baik, yang salah, yang tidak tepat adalah saya. Bila sudah seperti itu adanya, kita zikir, kita kemudian istighfar, itu pun dengan mendalam, ya Allah ampuni saya, tidak salah. Ya Allah ampuni saya, keadaan tidak salah. Sayang salah saya. Kenapa? Karena dulu saya tidak baik sama ibu, belum sempat meminta maaf, bisa jadi belum sempat ibu memaafkan, belum sempat orang tua memaafkan. Maka energinya ketemu sekarang ini adalah bentuk cintanya Allah agar tidak dicuci nanti saat di akhirat, tetapi dibersihkan saat ini di dunia. Maka terima kasih ya Allah, terima kasih ya Rob, Engkau sangat mulia, Engkau sangat menyayangi aku. Terima kasih karena kesempatan memperbaiki diri sekarang ini saya segera lakukan. Pada waktu teman-teman semua sudah mau merendah hati seperti itu, sudah mau memahami bahwa itu adalah bukan anak yang salah, tetapi sayalah yang kurang tepat masa kemarin. Setelah diperbaiki, dari sekarang ini lalu LOP saja, anak pengennya seperti apa, maka anak langsung menengok. Iya Mi, saya mau. Iya Mah, saya ngikut. Iya Bu, saya manut. Seperti itu teman-teman. Perjalanan singkatnya gitu ya, kurang lebihnya yang dari saya setelah praktek demi praktek dan banyak sekali yang konsultasi dan saya berikan ada tips seperti itu. Ternyata kalau praktek teman-teman benar-benar mau berani praktek, itu akan mengalami ada kemudahan, akan mengalami akan keajaiban itu dekat sekali. Demikian juga terapkan ke pasangan hidup, terapkan ke saudara yang serumah, agar apa? Semuanya menjadi indah. Karena cerita ini, kisah ini bukan tentang orang lain, tetapi adalah tentang diri kita. Bagaimana kita mau berubah ke lebih baik lagi, bagaimana kita untuk bisa hijrah ke yang lebih baik kembali. Maka teman-teman semua, bagaimanakah neuroscience spiritual jadi orang tua yang ajaib? Akan dijelaskan lebih detail tentunya ya, tidak sekilas seperti saya ini tadi adalah kopasnya dari banyak
peristiwa yang terjadi pada banyak orang juga, bukan ada di sini di antah berantah gitu ya, di kisah di luaran gitu ya, dan itu menjadi cermin karena setiap peristiwa yang terjadi itulah cara Allah untuk memberikan nasihat yang terbaik kepada kita, itulah cara Allah untuk bisa memberikan pembicaraan atau komunikasi ya, atau support yang terbaik untuk kita. Maka setiap kejadian itu pun kita cermati, oh ada pembelajarannya ya di sana. Terima kasih ya Allah. Kita tidak kemudian merendahkan, bukan, tetapi justru terima kasih ya Allah, Engkau telah memberikan ada pembelajaran. Bukankah kita dimanapun, dengan siapapun, dan kapanpun selalu belajar, teman-teman? Seperti itu ya, untuk kita belajar bagaimana neuroscience spiritual jadi orang tua ajaib. Teman-teman semua, kita sambut beliau pemateri kita pada malam hari ini yang powerful, karena memang cita-citanya seperti itu. Yang powerful ya, jadi rosok gitu ya, rosok kuantumnya, rosok badannya sehat kuat luar biasa, 5 miliar tiap bulan, alhamdulillah. Kita sambut teman-teman semua, Bunda Pita Nareswari dan Winda, tepuk tangannya. Silakan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Bunda Susan. Iya, openingnya yang selalu membuat kita bakar gitu ya. membara. Tapi bakarnya bukan kayak demo kemarin, Bunda. Bakarnya adalah terbakar semangatnya. Terbakar gitu ya. praktek harus. Kalau bakar-bakar yang nggak baik nggak boleh. Iya, nggak boleh. Ini bakar semangat boleh, wajib. Iya. Silakan, Kalau di Bunda. sini adalah ya supaya kita semuanya up ya, energinya Iya, naik. harus. Panas gitu ya, Bunda, panasnya tapi panas untuk menaikkan level energi. Betul. Kalau level energi tidak dinaikkan nanti adem nggak jadi ajaib ya, Bunda ya. Jadi enggak mudah praktek kalau adem. Iya. Oke, terima kasih Bunda Susan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Apa itu magnet rezeki? Satu. Teman-teman di sini semuanya sehat? Alhamdulillah. Saya doakan ya teman-teman yang belum sehat pada hari ini segera diberikan kesembuhan, yang sehat makin sehat lagi beserta dengan keluarganya, sehat paripurna terus selama-lamanya ya, bugar badannya. Insya Allah anak-anak menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, pasangannya menjadi pasangan yang taat dan setia, penghasilan kita 5 miliar satu bulan, rezeki di mana-mana ya, sahabat ada di mana-mana. Insya Allah kita semuanya bisa haji dan menghajikan, umrah dan umrahkan. Kita semuanya wafat husnul khatimah, mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Kita bisa mendapatkan surga terbaik, masuk surga bersama dengan Rasulullah di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Ya boleh yang kurang fit boleh off kameranya, yang penting sambil rebahan tetap didengarkan pakai headset. Kalau yang sedang sambil bikin masakan juga boleh gitu ya. Pokoknya semuanya fleksibel asal kita mau belajar gitu ya. Teman-teman, saya sarankan teman-teman punya headset atau headphone. Kalau headphone yang besar yang kayak Bunda Susan itu, kalau headset itu yang kecil gitu ya. Yang bisa dibawa kemana-mana, HP-nya taruh di saku gitu. Sambil naik motor juga dengerin suaranya Bunda Susan. Itu bisa ya kalau sedang nggak bawa buku gitu. Saya sedang ada di perjalanan gitu. Yang penting kita tidak sampai kehilangan momen ya. Momen apa? Momen untuk belajar ya, mendapatkan isi ruhiyah ya, isi ruhiyah bukan ruqyah. Kalau ruqyah adalah pembersihannya gitu, ruhiyah itu mengisi ruhnya supaya kita senantiasa terus belajar agar kita menjadi insan yang tetap ajaib ya, seperti itu. Nah, insya Allah pada malam hari ini nanti kita akan belajar bagaimana neuroscience spiritual. Nah, ini ya, berbicara dengan neuroscience spiritual ini berarti nanti berkaitan dengan menata ulang pikiran, karena ini adalah pembahasan mengenai otak kita ya, kurang lebihnya mengenai parenting seperti itu ya.
Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, sebelum nanti kajian ini kami sampaikan dan riadoh nanti kita jalankan, mohon izin dan ridhonya malam hari ini kita tidak mengadakan sesi tanya jawab setelah riadoh, tapi setelah riadoh nanti kita langsung close, kita tutup bersama. Kemudian nanti teman-teman semuanya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin disampaikan terkait dengan materi kajian atau materi-materi yang lainnya yang belum teman-teman pahami tentang jurus magnet rezeki, ya insya Allah besok pagi kita buka grupnya ya, kita buka grup FF setelah teman-teman semuanya mengisi absen afirmasi pagi ya, absen afirmasi pagi. Saya mengucapkan terima kasih. Saya memperhatikan ya beberapa hari terakhir sudah terjadi peningkatan yang absen afirmasi pagi ya. Kemarin beberapa hari yang lalu sampai hampir menyentuh angka 60 orang. Berarti artinya 60% melakukan afirmasi pagi. Wah, luar biasa gitu ya. Dan mudah-mudahan tetap dikonsistenkan ya untuk afirmasi paginya. Jangan hanya ketika saya japri, ayo afirmasi, baru absen. Ketika tidak dijapri, tidak absen. Jangan seperti itu ya. Insya Allah kita semuanya murid-murid pengamal MR yang baik gitu ya. Semuanya berafirmasi. Bagaimana ketika afirmasi tapi tidak absen Bunda? Ya sebaiknya absen supaya mendapatkan doanya dari Bunda Susan, dari saya, dan doanya dari malaikat semuanya. Dan itu sebagai bukti konsistensi teman-teman semuanya belajar gitu ya. Walaupun kadang-kadang meluangkan waktu 1 detik untuk pencet absen itu kayaknya udahlah gitu. Serasa ada yang menghalangi. Benar nggak teman-teman? Saya udah begini kok, saya udah absen, nggak usah absen, nggak apa-apa deh, udah afirmasi, udah doa gitu. Kadang-kadang seperti itu. Nah, hati-hati, bisikan-bisikan yang demikian timbulnya dari hawa nafsu, tentu saja dari campur tangan dari syaitan juga ya. Kita nggak mau dong demikian gitu, kita nggak mau dong memasang perisai lagi, karena kita adalah insan magnet rezeki yang mulia ya. Teman-teman semuanya, untuk membantu teman-teman semuanya belajar pada malam hari ini ya, karena memang malam hari ini kita mau persiapan juga besok syafar ya. Siapa ini yang besok bisa berjumpa dengan Bunda Arta di Jakarta? Bunda Arta mau ke Jakarta ya teman-teman, yang mungkin dapat tiket juga untuk berangkat bersama kami nanti yang RFF LOP. Yuk nanti kita jumpa darat ya, kita ngobrol, kita live langsung ya, sedot ilmu dari Bunda Susan. Kalau ada momen tertentu boleh nanti foto-foto bersama dan lain-lain bersama ya, karena momennya itu khusus ya, tidak setiap saat bisa kita berjumpa. Saya yakin banyak yang berangkat besok ya, banyak yang persiapan juga pada malam hari ini. Oke teman-teman semuanya yang dirahmati Allah ya, saya izin share screen ya. Sampai jumpa di Jakarta Bunda Asnidar. Ada Bunda Diana juga ya, sebenarnya ada Bunda Ayi juga, cuma saya belum paham siapa lagi yang berangkat. Di sini ada Bunda Eka, terus Bunda Primi ya, selain dari rombongan kami sendiri tentunya. Kemudian siapa lagi ya yang ke Jakarta, kemarin Bunda Suci ya, dan lain-lain. Mungkin masih persiapan juga buat besoknya. Insya Allah kita tetap semangat ya, apapun yang terjadi kita tetap mengisi waktu kita sebelum berangkat. Kita persiapkan bekal, tidak hanya bekal fisik, baju dan lain-lain yang harus kita bawa, tetapi bekal rohani dari RFF LOP. Ini powerful banget teman-teman. Nanti besok ya kita bisa terlihat deh bedanya nanti. Rombongannya RFF LOP pasti ada bedanya nanti, teman-teman pasti makin glowing gitu di antara yang lain gitu ya, percaya aja deh, yakin itu gitu ya. Nah teman-teman semuanya, biar mengefisienkan waktu, memang sengaja saya sudah mempersiapkan materi ini dalam bentuk share screen, dan supaya memudahkan teman-teman untuk mencatat materi ini karena keterbatasan ya efisiensi waktu kita pada malam hari ini. Saya izin untuk menata gambarnya terlebih dahulu. Oke, sebentar ya. Sudah nampak? Sudah. Ini saya tampilannya seperti ini. Kalau saya tampilkan diperbesar lagi, kayaknya nanti saya takutnya ngehang, tiba-tiba sayanya kepental. Seperti ini saja, bagaimana teman-teman, setuju? Silakan. Ya, sudah cukup terlihat ya kata-katanya ya? Lihat. Oke.
Nah, ini daftar isinya seperti ini ya, kurang dan lebihnya poin-poin yang akan kita bahas pada malam hari ini mengenai perkembangan otak manusia, kemudian dasar-dasar kerja otak kita, dan bagaimana 4 target pengembangan mental anak kita supaya kita sesuaikan dengan didikan dari magnet rezeki. Kemudian kita juga akan membahas bagaimana awal mula pendidikan yang baik dan peran dari neuron itu sendiri apa. Kemudian kita bisa memahami pengembangan otak dari laki-laki dan perempuan, kemudian bahasa praktis komunikasi berdasarkan neuroscience. Oke, sekarang kita langsung membahas bagaimana otak manusia itu. Nah, teman-teman semuanya dirahmati Allah, saya tidak membahas mengenai isi dari dalam otak kita secara detail karena memang ini adalah bahasa-bahasa dari kedokteran gitu ya. Kita mengambil tema ini ya kurang dan lebihnya nanti untuk kita kaitkan bagaimana ilmu mengenai syaraf ini ya bisa berkaitan dengan kuantum ya, kuantumnya kita, dan nanti harapannya adalah bisa nyetrum kepada kuantumnya anak kita sehingga menjadi anak yang ajaib. Seorang anak yang ajaib bermula dari orang tuanya harus ajaib terlebih dahulu gitu ya. Jangan kita mengharapkan kita menjadi anak langsung ajaib tapi kitanya nggak mau belajar ya. Kadang-kadang ketidaktepatan yang terjadi bahwa di sekarang ini gitu yang terlihat adalah orang tua banyak menuntut gitu, banyak menuntut kepada anak harus bisa menguasai ranking 1 gitu kan. Kemudian anak-anak juga harus bergaul dengan sesuai yang apa orang tua mau gitu, memilihkan teman untuk anak-anak. Itu memang bagus. Pendidikan baru masuk ya, mic-nya diperhatikan ya, langsung ditutup saja karena memang saya tidak mematikan mic secara keseluruhan. Tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa memberikan respon terbaik ya, memberikan respon terbaik ketika ada misalnya saya mengucapkan salam atau Bunda Susan memberikan pertanyaan. Jadi saya tidak mematikan mic teman-teman semuanya. Oke. Nah, silahkan ketika teman-teman yang baru gabung, baru masuk, kontrol mic-nya diperhatikan logo mikrofonnya supaya suaranya nggak bocor gitu ya. Kalau teman-teman pas bicaranya disiplin ke atas ya oke. Kadang-kadang ada yang suka kelepasan gitu kan. Kita nggak mau yang seperti itu kan ya teman-teman semuanya ya. Nah, kita langsung membahas yang berikutnya. Oke. Nah, seperti yang pernah kita bahas ya, Ustadz Nasrullah sampaikan gitu. Di ilmu LOP, pancaran kita itu memancarkan pikiran-pikiran yang sangat dahsyat gitu ya. Setiap harinya ada 60.000 pikiran yang terpancar gitu dari pikiran kita sendiri gitu. Setiap saat gitu. Nah, maka itu terdiri dari ya hasil buah pikir dari otak kita. Ilmu syaraf itu dinamakan dengan neuroscience ya. Perkembangan dari ilmu syaraf ini sangat pesat gitu. Sebagai tujuannya adalah sebagai alat pemindai dari pikiran-pikiran atau menyaring informasi yang masuk gitu, dipindai informasi yang masuk ini apa lagi gitu, ini bagus apa enggak gitu. Nah, inilah otak kita ya, tempat untuk menyaring hal yang positif maupun tidak positif gitu. Nah, ketika saraf kita sedang bekerja, itu dihubungkan, gambarnya seperti ini ya teman-teman. Ternyata dia mempunyai sistem kayak kabel-kabel gitu ya, satu sama terhubung ya. Dan itu di dalam otak kita ini seperti ini ya teman-teman ya. Nah, otak kita ini kurang dan lebihnya otak manusia kalau dibelah gitu, semuanya memiliki bentuk otak yang sama. Tapi kadang-kadang kemampuan berpikirnya kok beda-beda. Kenapa bisa begitu gitu kan? Allah menciptakan manusia dengan bentuk otak yang sama kan, di dalam kepala semuanya kan ya, seperti itu. Nah, tapi kenapa kok hasilnya ya berbeda-beda, hasil buah pikiran kita berbeda-beda gitu. Kenapa cara kerjanya kok berbeda-beda? Itu karena ini teman-teman, neuronnya ya, sambungan-sambungan ini memiliki listrik ya. Nah, ini bisa dipacu dari apa? Pikiran-pikiran ini bisa dipacu dari apa? Dari informasi-informasi yang masuk ke dalam kita, diproses dari mata gitu, masuk ke kepala gitu. Nah, saraf-saraf ini bekerja ketika banyak informasi yang masuk. Dan ini ya, dan ini di dalam otak ini memiliki bukan main banyaknya gitu ya, 100 miliar ya, 100 sel
otak, suatu sel neuron gitu. Ini akan bekerja seperti komputer yang paling canggih di zamannya. Ini otak kita itu kerjanya bagus banget. Bahkan saat teman-teman semuanya tertidur, mereka itu masih bekerja. Nah, ketika teman-teman tertidur, kenapa mereka otak-otak itu masih bekerja? Kita masih berpikir. Kita masuk ke alam mimpi, itu adalah buah pikiran juga. Itu adalah pikiran bawah sadar kita, gitu. Nah, setiap generasi memiliki program otak yang berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zamannya. Teman-teman di sini kebanyakan adalah gen X. Ya, Bunda Susan gen X, saya gen milenial. Ya, kemudian gen milenial itu biasanya kalau gen X melahirkan gen Z. Ya, dan kemudian kalau gen milenial melahirkan gen Z ada, ya, gen alpha juga ada. Bedanya apa sih gitu? Gen X dulu menerima informasi gitu kan, zaman tahun 70-an, 80-an belum ada HP. Nah, pikiran bawah sadarnya ya seperti itu gitu, terbentuk dengan cara yang sederhana. Nah, gen milenial ini mengalami, kalau gen milenial ya sudah mengalami perubahan, sudah mulai ada dunia digital gitu. Nah, Gen Z ini ya dari peralihan ini mereka nggak tahu zaman dulu bangsanya tahun 70-an 80-an kita sekolah belajar pakai apa tanpa HP itu rasanya bagaimana. Gen Z itu dia sudah mulai mengenal HP ya dan sudah terbiasa digitalisasi tapi masih dalam taraf 80%. Nah, sedangkan gen alpha sudah murni terkena arus digitalisasi sebanyak 100%. Mereka tidak bisa hidup tanpa gadget gitu. Itulah gen alpha gitu. Maka teman-teman semuanya, tugas kita di sini adalah, karena malam hari ini kita kajiannya adalah tema parenting ya teman-teman. Nah, didiklah anak kita sesuai dengan zamannya ya. Nah, sesuai dengan sabdanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwa anak-anak itu harus dididik sesuai dengan zamannya gitu. Tapi ya didikan ala Rasulullah ya. Rasulullah itu membagi perkembangan mentalitas orang anak itu menjadi 3 masa. 7 tahun pertama, 7 tahun kedua, dan 7 tahun yang ketiga itu sampai 21 tahun kita wajib masih membimbing anak gitu ya, 21 tahun lamanya. Itu kenapa gitu. Di situ ada fase-fase pembelajaran untuk anak yang tidak boleh terlewatkan sama sekali untuk anak gitu. Nah, cara kerjanya otak anak itu berbeda dengan otaknya kita. Maka yang harus menyesuaikan bukan anak yang menyesuaikan zamannya kita seperti zaman kita, seperti kita dulu waktu kita belajar gitu kan. Mungkin zamannya saya gitu belajar masih banyak pakai manual gitu ya. Kalau hitung-hitungan tambah-tambahan saya masih ingat gitu ya Pak Bu. Hitung-hitungan matematika gitu. Saya disuruh membawa korek api atau lidi sebanyak-banyaknya sampai jumlahnya ratusan hanya untuk memperkenalkan, memasukkan, menginstal ilmu perkalian untuk anak-anak zaman dulu gitu. Tapi kalau zaman sekarang itu tidak bisa diterapkan. Mereka lebih suka visualisasi dengan gambar-gambar digital gitu. Seperti itu bedanya. Maka yang harus kita lakukan ya sebagai orang tua, kitalah yang menyesuaikan wadahnya. Jangan anak-anak yang dipaksa untuk menyesuaikan wadah kita. Itu orang tua lah yang harus menjadi cairan atau isinya mereka gitu. Isi dari ruhiyahnya mereka itu ditanamkan sejak dini oleh kita, bukan oleh gurunya. Sebab tanggung jawabnya kelak yang dimintai, pertanggungan jawab yang pertama atas perkembangan anak kita di akhirat nanti adalah orang tua, bukan dari gurunya gitu kan. Apa yang kamu lakukan pada anakmu dahulu gitu kan. Allah nanti memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang amanah ya sebagai orang tua itu kayak apa gitu kepada kita, bukan kepada gurunya. Sedangkan gurunya ya pasti ada pertanggungjawaban yang lain tapi beda lagi gitu kan, seperti itu. Nah, maka teman-teman hati-hati dalam mendidik putra-putri kita ya. Meskipun putra-putri kita sudah dewasa, umurnya sudah 17 tahun, kita masih tetap perlu mendampingi sampai mereka menikah. Mereka menikah berarti sebelum mereka menikah pun kalau usianya sudah lebih dari 21 tahun, apakah masih perlu kita arahkan? Masih ya, tanggung jawab kita sampai saat akad ya. Misalnya kalau anak itu perempuan ya itu berarti tanggung jawabnya saat akad nikah. Tetapi kalau anaknya adalah laki-laki, tetap kita bersamai sampai mati selamanya gitu. Bedanya seperti itu, karena anak laki-laki itu menjadi milik orang tuanya selamanya gitu, tapi dengan tata cara
tertentu ya teman-teman, penyampaiannya nanti saat mendidik anak laki-laki kita yang sudah dewasa itu beda dengan pendidikan saat mereka masih bersama kita ketika kita kecil gitu ya. Pokoknya 21 tahun ke bawah gitu ya. Kemudian dasar-dasar cara kerja otak. Neuron dan sambungan ya, informasi itu disalurkan melalui sambungan antar neuron, namanya sinapsis. Nah ini pelajaran IPA ya, pelajaran IPA. Nah kemudian ada namanya neurotransmitter. Sambungan ini diperkuat dengan zat kimia yang keluar, yang dari sambungan-sambungan itu kayak listrik gitu. Teman-teman, ini saya tadi mau download videonya belum sampai gitu ya. Itu kayak ada sinyal-sinyal listrik gitu ya, yang saling berhubungan, kabel-kabel gitu terkait satu sama lain. Nah, jika kabel itu rusak gitu kan, sambungan itu rusak sekian, masih bisa diperbaiki. Nah, untuk anak-anak ya, tapi dengan cara-cara tertentu gitu ya teman-teman. Kalau anak-anak yang terbiasa menghadapi orang tua yang toksik gitu ya, menjadi orang tua yang tidak ajaib, orang tua yang toksik, orang tua yang suka mengekang anak berlebihan misalnya ya, seperti itu. Anak-anak itu ketika bayi misalnya, usia emas ya, generasi emas itu 0 sampai 5 tahun ya. Nah, di situ tertanam perlakuan-perlakuan tidak menyenangkan dari orang tuanya, itu masuk ke dalam bawah sadar anak, mempengaruhi, menyebabkan luka batin sampai dia dewasa, bisa seperti itu gitu ya. Karena rusaknya apa? Rusaknya ini sambungan neurotransmitter itu gitu. Ya, ada kata-kata yang tidak baik, emosi yang berlebihan, situasi kondisi yang tidak sehat gitu kan, menerima informasi yang kurang baik gitu. Makanannya yang diberikan juga dari makanan yang kurang halal misalnya ya, dari mencuri, korupsi dan lain sebagainya, diberikan kepada anak-anak yang masih dalam masa perkembangan otak emas gitu. Nah, ini bisa menyebabkan luka batin gitu, bisa menyebabkan luka batin untuk anak itu sendiri, dan akibatnya ya perjuangan ya, harus memperbaiki anak-anak itu lebih tidak mudah dibandingkan kita bersikap menjadi orang tua yang ajaib gitu. Maka ayah bunda, setelah kita menjadi seorang pengamal magnet rezeki, kita harus ya memberikan repetisi kepada anak atas ilmu-ilmu yang sudah kita terima gitu. Ayah bunda di sini sudah menerima apa sih jurus-jurus dari magnet rezeki. Mungkin ada yang sudah lengkap, mungkin juga ada yang belum lengkap gitu ya. Maka ketika teman-teman kasih tahu satu kepada anak kita, misalnya seperti ini, teman-teman sudah tahu jurus tentang perisai rezeki, maka tularkan itu kepada anak kita. Meskipun anak kita masih kecil, kita ajak komunikasi sedemikian rupa, caranya bagaimana gitu kan, supaya anak ini mengerti bahwa ini boleh, ini tidak boleh, ini dosa, ini halal gitu. Nah, silahkan anak-anak dilatih sejak dini, dan itu harus dikuatkan dan diulangi terus-menerus. Seperti murojaah ya, kalau teman-teman mengajarkan anak hafalan juz amma misalnya gitu kan, perlu diulang-ulang supaya anak itu hafal gitu. Nah, pengulangan-pengulangan ini menjadikan memori bawah sadar yang baik. Tetapi ketika kita memberikan sampah emosi, perasaan tidak baik kita, perasaan tidak senang kita, kontrol terlalu berlebihan kepada anak, ini juga menjadikan pengalaman bawah sadar anak kita yang kurang baik. Kita bukan sebagai orang tua yang sadar, kita menjadi orang tua yang nyasar gitu. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya anak-anak kita ini bertumbuh akhlaknya yang seperti yang kita mau, menjadi anak yang cerdas gitu, menjadi anak yang pintar, sampai akhirnya benar-benar bisa menjadi anak yang beruntung, anak-anak yang ajaib gitu. Anak yang beruntung, anak-anak yang ajaib itu yang bagaimana sih gitu? Apakah anak-anak yang selalu ya bu gitu, atau anak-anak yang gimana sih gitu? Bukan sekedar ya bu manutnya gitu, tapi mereka mempunyai inisiatif, daya nalar, berpikir kritis, anak yang mandiri gitu kan. Ya, apa rasanya Anak yang benar-benar bisa memuliakan dan membahagiakan orang tuanya, bukan sekedar iya bunya karena takut gitu kan, tapi iya bunya dia dengan senang, dengan bahagia bisa memuliakan gitu, memuliakan orang tuanya, dan dia sadar posisinya sebagai seorang anak haruslah menjadi seorang anak yang perlap nggak sih tadi? Lalu bagaimana supaya target ini ya, ini targetnya ya. Target untuk mengembangkan anak kita itu ada di 4 ranah. Yang pertama akhlaknya gitu. Yang kedua adalah kepintarannya. Yang ketiga adalah kecerdasannya. Yang keempat baru keberuntungannya menjadi anak yang ajaib.
Ya, proses menanamkan akhlak kepada seorang anak itu memasukkan file dasar itu ke alam bawah sadarnya dia. Itu file-file dasar apa sih yang ingin kita masukkan? Bapak Ibu punya ilmu apa gitu ya selama masih kecil. Kemudian Bapak Ibu juga merasakan sendiri proses saya bertumbuh dan dibesarkan oleh orang tua kita itu seperti apa. Nah, kita harus bisa menyaring ya, meskipun mungkin ada luka di sana. Setelah di BMR kan kita semua sedang disembuhkan gitu kan. Maka singkirkan perasaan atau pola didik toxic parenting ya, warisan dari orang tua kita. Sisihkan, hilangkan gitu. Nah, kalau belum bisa, lakukan prosesnya secara terus-menerus ya. Saya memiliki orang tua yang selalu memaksa gitu kan, harus segera dilakukan. Tapi saya tidak ingin saya mendidik anak-anak saya seperti itu. Minum habis. Maka ketika saya memberikan pola asuh kepada anak saya gitu kan, saya memberikan ruang kebebasan untuk anak saya. Saya tidak mau memaksa ini harus begini, ini harus begitu, kamu harus les, kamu harus begini gitu kan. Tapi ya kita kalau mau mendidik anak itu kayak main layangan gitu ya. Kadang-kadang kita kendorkan, kadang-kadang ya harus kita kencengin gitu ya. Akhlak sebaik-baik akhlak yang bisa kita tanamkan kepada anak kita adalah dari diri kita sendiri. Karena anak kita adalah cermin dari diri kita sendiri. Kalau kitanya menjadi orang yang berakhlak, ya otomatis anak akan melihat keteladanan dari dalam diri kita. Oh, ibu saya sudah berubah, bapak saya sudah baik, dia belajar magnet rezeki. Saya malu dong kalau ibu saya sukses jadi trainer, kok anaknya nggak mau belajar gitu kan. Kan ibaratnya kayak gitu. Akhlak kita baik, nyetrum ke anak gitu. Kemudian mengajarkan kepintaran. Nah, ini tetap perlu ya Bapak Ibu. Ilmu pengetahuan gitu. Kita harus mengarahkan mereka ya, untuk mengenal ilmu-ilmu pengetahuan yang lain, misalnya dengan sekolah gitu. Nah, di sekolah kita memberikan tambahan ilmu kepada anak, meskipun yang melakukan proses itu adalah gurunya di sekolah gitu. Nah, ketika anak-anak ini pintar, gitu, pintarnya itu bukan hanya di bidang akademik ya Bapak Ibu. Jangan pintar di sini diartikan anak harus selalu ranking, tidak. Tetapi ketika misalnya ya anak itu kan beda-beda gitu. Ada yang mampu di bidang sains, ada yang mampu di bidang matematika, ada yang mampu di semua pelajaran oke semua gitu. Jangan pernah memaksakan anak itu oke semua di pelajaran gitu. Misalnya anak hanya pintar di matematikanya saja, ya udah kita support di sana sambil kita kuatkan gitu, biar anak tidak merasa ilfil dengan pelajaran yang lainnya seperti itu. Ya, mendidik anak supaya pintar itu perlu, meskipun tidak harus menguasai semua skill gitu ya, ibaratnya seperti itu. Pintar dengan cerdas ini berbeda. Kalau cerdas, anak ini menjadi anak yang cepat tanggap. Belum tentu anak pintar ini cerdas. Ya, pintar bisa diperoleh dari ketekunan, dari proses install memori yang terus-menerus dan proses repetisi. Tapi kecerdasan seorang anak itu berbeda-beda, daya tangkap dan daya tanggap gitu. Itu adalah kecerdasan, bagaimana proses bernalar kritisnya, dan inilah yang perlu kita bangun untuk anak-anak kita. Bila sudah terlanjur membesar Bun, dia menjadi anak yang kurang cerdas bagaimana? Tidak sesali. Semua yang Allah berikan kepada kita sudah pasti yang jajan. Nah, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah, selanjutnya adalah bagaimana mendidik anak kita supaya menjadi anak yang beruntung, anak yang ajaib. Itu tiba-tiba anak yang selalu dibantu orang lain tiba-tiba gitu, tanpa harus kita support dari belakang, tapi selalu ada yang mensolusikan untuk anak kita gitu. Karena keberhasilan itu tidak tergantung pada kecerdasannya saja, tidak tergantung pada kepintarannya juga ya, tapi ya menjadikan mereka menjadi anak yang ajaib dan anak yang beruntung itu dari doanya orang tua gitu. Dari doanya orang tua kepada anak, dan boleh jadi doa guru juga ikut andil di sana. Maka setelah mengajari anak berakhlak yang baik, sampaikan kepada mereka bagaimana pentingnya menjadi seorang anak yang beruntung dan ajaib. Kitanya dulu yang baik,
Bukan langsung kita harus menuntut anaknya tapi kita tidak belajar gitu. Kita sekolahin anak, kita lesin anak, tapi kita lupa, kita nggak ingat mendidik akhlak dan spiritual mereka. Kita tidak memberikan contoh keteladanan untuk mereka yang baik gitu kan. Ya sia-sia. Untuk apa gitu kan. Ya ibaratnya kita mau orang tua baik, ya kita mau anak kita baik, tapi kitanya nggak baik, ya berarti mengisi kekosongan gitu, memberikan ruang yang hampa kepada lo. Ngapain sih bapak jangan ngerokok, ibaratnya kayak gitu ya, bapak jangan ngerokok tapi bapak mengajari saya tidak boleh merokok gitu. Ya nggak bisa gitu juga gitu ya teman-teman semuanya. Dan selanjutnya, nah bagaimana mendidik anak yang baik? Dimulai sejak dari rahim, ya, disimulasi dengan menyetelkan murotal, didengarkan lagu-lagu yang baik gitu kan, diajak komunikasi, ibunya rajin bercakap-cakap, kemudian diberikan makanan-makanan yang bergizi gitu, makanan yang halal, makanan yang thayyib, dan itu akan berdampak gitu, berdampak pada perkembangan otak anak. Lalu bagaimana bila semua sudah terlanjur? Dulu saya tidak kenal MR, saya diasuh oleh pola toxic parenting oleh orang tua saya gitu kan. Nah, itu semua masih bisa dikejar. Dengan cara apa? Memberikan keteladanan sekarang. Kita dulu yang menjadi ajaib, baru nanti kita tularkan ilmu-ilmu MR kepada anak kita. Perbanyak lantunan zikir doa untuk anak-anak kita. Tetap perbanyak murotal bacaan ya, bacaan Qurani yang baik untuk anak-anak kita gitu. Kemudian Bapak Ibu semuanya tolong saya wanti-wanti, awasi anak-anak kalau pegang HP gitu. Saya agak kenceng sama anak saya perkara HP. Saya harus tahu dia ngapain aja kalau pakai HP gitu. Saya memberikan kontrol, saya memberikan ruang bahwa anak-anak saya menyadari anak saya adalah anak-anak generasi Alpha dan generasi Z gitu kan. Saya memberikan HP, tapi saya harus tahu konten isi apa yang mereka tonton gitu. Berikan mereka konten edukasi yang positif. Ajak suami ya peran juga ya mengontrol anaknya. HP-nya juga harus jangan minta HP di ibu nggak boleh, kemudian lari ke bapak dibolehin gitu. Ya kan? Nah, komunikasikan dengan istri, dengan suami, bagaimana kita memberikan HP kepada anak-anak kita gitu. Kemudian mungkin di sini kalau belum ada anak yang belum dilahirkan, misalnya ada ibu-ibu hamil atau mungkin teman-teman semuanya mempunyai planning ingin memiliki tambahan anak gitu kan, pastikan nanti bapak juga melakukan pola yang sama dengan ibu, mengajak janin yang ada di perut bapak ibu, perut ibu gitu kan, bercakap-cakap gitu ya, bercakap-cakap, diajak bicara gitu ya. Sampai setelah lahir pun bapak harus punya peran pendidikan untuk anak gitu. Peran pendidikan untuk anak itu seperti apa? Nah, beda ya, bapak perlakukan nanti anak kita itu secara berbeda. Memperlakukan anak perempuan berbeda, memperlakukan anak laki-laki juga berbeda. Sebab apa? Anak-anak pang gitu, anak-anak yang terjun di jalan di perempatan lampu merah pakai baju hitam-hitam gitu. Kebanyakan mereka adalah anak yang broken, tidak merasakan kasih sayang dari kedua orang tuanya, meskipun orang tua mereka itu masih ada semua sebenarnya gitu, dan orang tua mereka tidak membuang mereka, cuma orang tua mereka tidak mau belajar, tidak mau memberikan keteladanan yang baik, dan mereka dibiarkan gitu ya, jalan-jalan di jalan jalan di jalan dengan keadaannya yang seperti itulah gitu. Dan sampai akhirnya mereka merasa muak karena tidak diperhatikan orang tuanya gitu, dan ya sudah, saya lebih baik hidup di jalan daripada saya hidup bersama dengan keluarga tapi saya nggak nyaman. Toh saya bisa cari kebahagiaan di luar sana. Nah, itu adalah wujud pelampiasan. Nauzubillahi min dzalik. Ya, seperti itu. Ya, bukan salah mereka sebenarnya. Yang harus kita lakukan adalah mengintrospeksi diri kita sebagai orang tua, sebagai ayah. Apakah kita selama ini sering bercakap-cakap dengan anak-anak kita gitu, memberikan waktu khusus anak-anak kita untuk berbicara gitu kan, didengarkan keluh kesah mereka seperti apa gitu kan, kemauan mereka seperti apa, kita cocokkan bersama-sama. Pernahkah kita melakukan demikian gitu. Nah, maka peran neuron ini adalah sebagai cermin. Nah, kalau ingin membuat anak kita belajar meniru gitu kan, belajar melihat
gitu kan. Anak-anak bisa menjadi benar-benar menjadi anak-anak yang ajaib ya secara kuantumnya. Yang berikan role model yang baik. Metode pengajarannya dari Bapak Ibu semuanya yang powerful gitu kan. Iya, rekomendasinya bagaimana? Ya, untuk anak-anak yang 0 sampai 2 tahun Bapak Ibu jangan kasih HP dulu gitu kan. Jangan dikasih HP dulu ya Pak Bu. Kalau punya anak balita, usahakan lebih baik nonton TV aja gitu. Nonton TV aja itu lebih baik. Ya jangan dikenalkan HP. Ya jangan karena anaknya biar diem nangis dikit dikasih HP gitu. Padahal ya nggak baik juga kan ada radiasi ponselnya di sana untuk anak-anak bayi gitu kan. Nah ini harus kita cermati dan jadikan hati-hati gitu buat anak-anak kita gitu. Kemudian untuk menjadikan mereka adalah sosok generasi robani ya Bapak Ibu semuanya, bukan langsung dilimpahkan ke sekolahan, terserah gurunya. Saya percaya gurunya di sekolahan itu bisa mengajarkan hal-hal yang positif dan baik. Memang gitu, sekolah itu tujuannya supaya pintar, cerdas dan menjadi anak yang berakhlak. Tapi sekali lagi saya sampaikan di awal tadi, tanggung jawab amanah pertama kali yang ditanya di akhirat nanti adalah orang tuanya dulu, bukan dari gurunya dulu gitu. Perkembangan misalnya si Roni gitu. Si Roni ini bagaimana Pak Bu gitu kan. Yang ditanya kitanya dulu bukan gurunya dulu gitu ya kan. Nah maka jadikan diri kita role model yang baik. Sudah menguasai, sudah tahu jurus-jurus magnet rezeki, ajarkan disiplin kata sama anak-anak gitu kan, supaya menjadi anak-anak yang percakapannya bahasanya santun, anak-anak yang benar-benar menunjukkan ya tata bahasa yang baik, sopan santun yang benar kepada orang tua. Kan sekarang jarang sih ya, jarang kita melihat ya anak-anak, apalagi saya yang di apa namanya di sekolahan gitu ya, yang terjun ke sekolahan. Bapak Ibu bisa mengamati anak-anak sekarang itu jarang banget pakai adab yang baik gitu. Kalau Bapak Ibu lihat di internet apalagi gitu ya, mereka mengucapkan kata-kata yang nggak baik sih sebenarnya gitu. Ada pernah lihat atau pernah baca atau pernah dengar ada kata ANJIR gitu, maksudnya apa? BJIR gitu kan, kemudian JIR gitu. Itu ada sebenarnya konotasinya nggak baik Bapak Ibu. Ya itu sama dengan hewan yang suka itu kaki 4 menggonggong. Tapi dibahasakan lain, itu sebenarnya sama gitu kan. Nggak boleh mengolok-olok seperti itu, nggak boleh. Makanya saya bilang sama anak-anak saya, kalau kamu bicaranya seperti itu, suaka marga satwa keluar semuanya, berarti itu sama dengan kamu ahlaknya seperti suaka marga satwa gitu. Saya bilang seperti itu. Kebun binatang jangan dikeluarkan gitu gitu. Kita manusia jangan disama-samakan dengan kebun binatang gitu. Gitu ya Pak Ibu ya. Perhatikan, jangan dinormalisasi lah. Ini kan sudah zamannya Bunda, jangan dinormalisasi gitu. Hal-hal yang tidak baik jangan dinormalisasi gitu. Jangan ikut-ikutan FOMO gitu. Ya miris saya melihatnya gitu ya, pendidikan saat ini gitu. Pendidikan yang utama itu kembali kepada keluarga, bapak ibunya, parentingnya, orang tuanya, bukan dari gurunya. Ya kalau pemerintah langsung mebrukkan lah ibaratnya, melimpahkan semua tanggung jawab ke guru, nggak tepat juga. Bahkan sampai ada yang mengolok-olok gitu ya, seorang guru, itu nggak tepat juga gitu kan. Banyak yang harus kita benahi gitu, dibenahi di Indonesia Raya ini gitu. Tapi daripada mumet-mumet mikirin satu Indonesia Raya, kita lebih baik mumet-mumet mikirin diri kita sendiri dulu gitu. Karena semua bermula dari diri kita sendiri. Kalau kitanya mau berubah, insya Allah anak-anak kita juga ada perubahan. Seperti itu ya Bapak Ibu semuanya. Maka ya teman-teman yang dirahmati Allah, kita harus memahami perbedaan pemikiran otak laki-laki dan perempuan. Anak-anak SD biasanya kalau untuk pengetahuan itu didominasi ya, untuk pandainya gitu ya, ada ranking rapotnya gitu kan, lebih banyak anak perempuan yang pinter daripada anak laki-laki gitu. Kenapa? Karena perkembangan otaknya itu tidak sama kecepatannya gitu kan. Anak laki-laki perkembangan otak kanannya ya, untuk imajinasi, untuk gerakan, untuk irama gitu kan, itu lebih dulu ya, dibandingkan dengan perkembangan otak kiri untuk melogika, untuk berbahasa gitu. Itu baru terkejar saat mereka di usia SMP atau SMA
gitu. Maka kalau ada anak laki-laki SD ini ya, anak SD atau anak TK itu, kok kamu nggak seperti kakak perempuanmu, ya nggak usah terlalu ditekan gitu ya Bapak Ibu semuanya. Ya kayak anak laki-laki saya gitu, memang perkembangan otaknya, responnya tidak secepat kakaknya, ya sudah, saya maklumi karena dia memang laki-laki gitu kan laki-laki. Tapi ketika dia sudah matang kemampuan otaknya ini, nanti itu dia dalam masa usia tertentunya dia gitu, nanti dia malahan lebih ke logikanya lebih gedein gitu, dengan tata bahasa yang super ngirit. Nah, makanya ketika Mbak Nas menyampaikan sebuah materi di SHMR atau THMR, kalau laki-laki itu bicara paling 5.000 kata sehari, kalau perempuan ya paling dikit 7.000, paling banyak 20. Itu paling dikit 7.000 aja udah melebihi dari paling banyaknya laki-laki gitu. Laki-laki itu paling dikit 2.000, paling banyak 5.000 gitu. Setiap hari ngomongnya tuh ngirit gitu, karena mereka lebih suka berlogika daripada bergerak dengan irama dan lain sebagainya gitu. Seperti itu. Maka kita harus memberikan pola asuh yang berbeda kepada anak kita, ya, membedakan laki-laki dan perempuan gitu ya. Jangan sampai membandingkan anak laki-laki kita dengan anak perempuan kita, apalagi membandingkan dengan anak perempuan tetangga gitu. Ya, anak laki-laki itu lebih banyak membutuhkan bermain, bergerak ya, eksperimental gitu, eksperimental learning gitu, yang harus dengan contoh nyata, dibandingkan dengan anak perempuan bisa abstrak, bisa berimajinasi gitu. Makanya perasaannya lebih besar gitu, karena memang fitrahnya dari Allah seperti itu gitu. Jadi jangan memaksa seorang anak laki-laki itu ketika sudah remaja gitu kan. Kadang dia pengennya kan kalau anak remaja membuktikan, mencari validasi gitu kan, pergi keluar dan lain sebagainya. Apalagi yang dinamakan anak sekarang istilahnya apa, petantang-petenteng seperti itu ya. Nah, ini Bapak Ibu semuanya harus sabar, ya kan, memberikan pengarahan-pengarahan untuk anak-anak ini. Itu tadi dimulai dari kitanya dulu gitu, agar kita bisa menjadikan cerminan untuk anak-anak kita gitu. Ketika Bapak Ibu masih punya anak TK, SD gitu, mau naik kelas, enjoy saja dengan prosesnya. Jangan diutamakan kamu harus ranking, kamu harus pinter gitu ya. Slow aja gitu. Yang penting mereka punya skill yang bisa dibanggakan di kemudian hari gitu. Jangan terlalu dipaksakan gitu ya. Kemudian teman-teman semuanya yang dirahmati Allah ya, saya tukar. Nah, sebelumnya kita harus bisa berkomunikasi ala sains. Oke, berkomunikasi dengan neuroscience itu bagaimana? Dengan anak perempuan. Saat bicara dengan anak perempuan, Bapak Ibu itu harus tatap mata saya. Karena anak-anak perempuan itu suka diperhatikan gitu. Mereka itu suka diperhatikan secara detail. Rambutnya, hidungnya gitu kan. Sambil, kamu kok lucu ya, Mbak Salsa cantik gitu kan. Gitu. Misalnya kayak gitu, suka seperti itu untuk anak perempuan. Tapi kalau dengan anak laki-laki gitu, jangan ngomong tatap mata saya terlalu lama. Ibu-ibu kalau menatap mata bapaknya dengan lama, nanti dikira bapaknya, wah ibu nantangin ini. Kayak gitu, kadang-kadang suka seperti itu ya. Tetapnya sebentar-sebentar itu, 5 detik tahan, 5 detik tahan, sambil komunikasi ya. Komunikasi dengan suami jangan pakai olahan kata 7.000 sampai 20.000 kata itu. Cukup dengan 2.000 sampai 5.000 kata itu aja udah kebanyakan gitu. 1.000 kata itu ada 3 halaman, 3 lembar halaman kertas A4. Bapak-bapak nggak bisa menerima itu. Cukup to the point, Pak, nggak usah tatap sambil melihat tatap mata saya dengan melotot. Jangan ya. Sebelum berbicara dengan suami, ini saya kasih tipsnya ya bapak-bapak, biar tahu ya bapak-bapak juga ya. Ibu-ibu harus LOP dulu. Saya mau ngomong dengan suami, minta sesuatu gitu kan, maka saya harus bicara dengan, pilih dulu disiplin katanya. Aduh, saya kan mau minta ini ya, tambahan, gimana caranya supaya tembus gitu, si bapak bahagia memberikannya dengan sukarela ibunya gitu ya. Jadi bukan semata-mata anak yang hanya sekedar mengajar
mengajar memberikan mengejar ranking saja, tapi anak yang benar-benar bisa memuliakan itu jarang-jarang ada. Jarang-jarang ya di Indonesia itu belum ada sebenarnya anak-anak yang berbakti menjadi anak-anak yang sukses itu bisa dihitung dengan jari, satu, dua, tiga itu masih ya. Tokoh-tokoh itu yang bisa kita jadikan role model sampai saat sekarang. Misalnya Gurunda kita Ustadz Nasrullah itu juga 1001 gitu menjadi seorang, bagaimana perjuangan dia berusaha untuk menjadi seorang anak yang soleh, kebanggaan bapaknya dan kebanggaan ibundanya itu benar-benar luar biasa kisahnya. Ya kapan-kapan nanti saya ceritakan. Ya seperti itu ya ya bunda semuanya, bagaimana menguasai neuroscience spiritual agar bisa menjadi orang tua aja itu bermula dari diri kita sendiri yang ajaib, kuantum kita yang kita perbaiki terlebih dahulu ya, kemudian insya Allah ya anak-anak kita bisa menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Perlakukan mereka secara berbeda gitu antara laki-laki dan perempuan, dan didik mereka sesuai dengan perkembangan zamannya ya, didik mereka sesuai dengan kebutuhannya menjadi orang tua yang menyenangkan. Makanya ya di Arafah LOP ini adalah tempat untuk belajar lagi dan lagi ya, karena tidak ada sekolah khusus orang tua, sekolah khusus parenting yang ada ya dibahas di kajian-kajian seperti ini. Oke ya, sip ya Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah materi sudah selesai saya sampaikan ya. Saatnya nanti kita bersiap-siap untuk melakukan riadah. Mungkin Bapak Ibu masih belum ada wudhu, bisa wudhu dulu sambil menunggu Bunda Susan sedang bersiap-siap ya. Assalamualaikum Bunda Susan. Waalaikumsalam. Dan sudah selesai materinya ya. Nanti sebenarnya mungkin teman-teman banyak yang ingin tanya gitu ya, nanti kita bawa ke ruang diskusi di grup WhatsApp nanti, karena setelah kita melakukan riadah kita langsung close ya Bunda Susana untuk persiapan pemberangkatan besok hari ya, teman-teman semuanya. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada gurunda kita yang cantik jelita merah merona awet muda. Gurunda kita senyum terus. Silahkan Bunda. Ya, terima kasih Bunda Pita, awet muda, cantik jelita, apalagi Bun, merah merona Bunda. Bismillah, semua panjang usia. Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bunda Pita untuk materinya yang melengkapi dari materi yang sering saya sampaikan ya, itu secara goibnya gitu ya, secara kuantumnya. Dan ini tadi yang Bunda Pita sampaikan adalah secara teknis ininya, apa namanya, mohon maafnya Bunda ya, teorinya gitu kan ya, tentang keilmuannya gitu ya. Kemudian disambungkan dengan ada di kuantumnya gitu ya, yang saya sampaikan bahwa saat LOP itu nyala sininya gitu ya, ketemu ada di situ penjelasannya. Akhirnya ilmu LOP yang saya terangkan itu bukan karangan atau bukan hayalan, memang seperti itu halnya gitu ya teman-teman ya. Saat kita LOP itu memang akhirnya kayak memberikan cahaya, memberikan ada sinyal-sinyal. Asalnya dari mana? Asalnya adalah dari diri kita yang selalu bahagia. Itu teman-teman. Kalau sahabat semua belum bahagia, saat LOP belum nyala, tidak bisa. Bilangnya gini, Bunda saya tidak bisa LOP. Iya, karena masih kepahitan. Kepahitannya masih tingkat dewa gitu, belum mulai menyembuh, belum mulai mendapatkan ketenangan. Tetapi misalnya sudah berproses ya, mengalami ada ketenangan, logikanya itu sudah masuk ya menuju ke otak sebelah kanan yang seperti halnya masuk ke kuantum gitu ya. Jadi tidak logika banget di sebelah kiri. Akhirnya dia mulai tuh ada cahaya-cahayanya, kemudian juga bertahap nanti akan mulai menyentuh, mulai mengena untuk LOP-nya. Makanya pada saat kita berbahagia, butuhnya siapa? Pada waktu kita sembuh luka batinnya, butuhnya siapa? Butuhnya kita sendiri gitu. Maka kalau kita selalu hitung-hitungan, ya belajar bayar, oh bayarnya berapa kayak gitu kan, tanya lagi gitu. Masya Allah, perjuangannya loh teman-teman semua merangkai materi seperti ini adalah tidak mudah gitu ya, untuk bisa memberikan lebih jelas lagi, kemudian lebih terang lagi ke pemahaman teman-teman semua ya tentang diri kita, terutama adalah bagaimana pikiran kita bekerja saat kita berdoa. Itu tidak mudah teman-teman dalam merangkainya, perlu effort dari waktu ya dan juga tenaga yang lebih
Kalau yang saya rasakan, karena saya belajar setiap saat, belajar sambil bekerja, bekerja sambil bawa lagi buku, bawa lagi catatan, bawa lagi laptop. Untuk lagi nanti dicatat lagi untuk misalnya ada materi-materi yang penting. Jadi apabila ada yang mengatakan konsultasi bayar, oh gitu kan. Kemudian belajar bayar, boleh enggak bayar, enggak apa-apa, enggak bayar enggak apa-apa. Tapi tidak paham. Banyak saya memberikan gratis, tapi tetap menjadi penutup. Tidak mau melepasnya itu menutup seperti ini. Akhirnya saya berpikir, iya ya, saya sudah memberikan gratis, tapi saya berbusa tok ini mulutnya, gitu. Berbusa tok kayak mental lagi gitu. Iya sih saya yang untung karena saya makin paham saat saya menjelaskan. Tapi kan orang itu akhirnya waktunya berlalu begitu saja. Konsultasi gratis, belajar gratis, tapi akhirnya terlewat begitu saja. Karena apa? Critical areanya tidak membuka. Apalagi mengatakan mana rezeki materialistis, mana rezeki bahasnya uang. Lah memang apa ndak butuh uang gitu kan? Berarti munak gitu kan? Amati teman-teman, orang yang bicaranya seperti itu biasanya dompetnya tipis. Biasanya keuangannya tidak tebal, rekeningnya tidak selalu bertumbuh dan bertambah. Hindari seperti itu teman-teman. Ya, kemarin materinya lampaui iri, lampaui dari rasa ya tidak nyaman ya tentang uang gitu ya, tidak nyaman dengan keberhasilan orang lain, maka nanti keajaiban berdatangan. Tetapi kalau iri itu, kemudian portal itu masih ada melintang di sana. Saat ada orang sukses, saat mau belajar, ada benteng seperti itu, maka mengatakan, saya tidak mau paham ya Allah, aku tidak mau tahu ilmu itu ya Allah. Padahal secara logikanya, saya mau belajar Bunda. Tapi setelah itu ngomongnya, bayar, oh ya bayar gitu kan. Tidak mau, bagaimana perjuangan orang lain ya di dalam menjelaskannya gitu. Mohon maaf, saya akhirnya lebih keras lagi karena harus diedukasi orang seperti itu. Agar apa sebenarnya seperti itu? Untuk biar lebih ajaib gitu. Kalau saya diem aja bisa kan, saya hemat tenaga, saya diem aja gitu kan. Tapi ini saya sampaikan, akhirnya teman-teman semua makin paham. Oh iya ya, saya memang untuk bisa invest di sini tidak akan hilang teman-teman. Invest ini teman-teman semua, waktunya, tenaganya, finansialnya tidak akan hilang. Ketemu lebih banyak lagi, ketemu lebih luas lagi, ketemu lebih lebar lagi, ketemu lebih banyak lagi. Benar teman-teman. Karena sekarang ini teman-teman masih menabur benih gitu. Masih menabur benih, nanti benih itu tumbuh, maka tidak tahu kapannya, mungkin beberapa bulan lagi, mungkin beberapa tahun lagi gitu kan. Tumbuhan itu merindang, merindang lalu berbunga, berbunga lalu berbuah. Kita akan melakukan jurus disiplin kata. Kata-kata kita semuanya disiplin, baik bacaan-bacaan Al-Quran, berlatih selama berapa nih? 40 menit kurang lebihnya. Semua untuk fokus tapi bahagia, jangan ada yang terpaksa, jangan ada. Semua merasa membutuhkan, bukan kewajiban lagi, bukan. Karena ini kita melakukan ada ibadah sunnah, tetapi pada saat belajar itu adalah kewajiban semua umat muslim, baik itu perempuan maupun laki-laki, baik itu kecil maupun besar. Karena kita fitrahnya berlimpah, kita untuk bisa menarik fitrah kita, menarik keberlimpahan itu. Kalau ada yang mengatakan, saya miskin, saya tidak punya pekerjaan, saya tidak punya uang, tanda tanyanya besar. Lah kok seperti itu gitu kan. Penjelasannya dari mana ini kalau kayak gini? Ini udah tebal banget perisainya gitu. Kadang saya gemesnya seperti itu. Tapi mau keren. Kenapa ndak punya pekerjaan? Bisa dikejar-kejar rezeki di sini gitu. Yuk berlatih, yuk berlatih. Gitu kan. Teman-teman semua itu fitrahnya kaya raya. Sudah tersedia semua di sini. Mau apa semua sudah ada. Tinggal digali. Malam hari ini kita akan menggalinya dengan surat terbaik ya, surat Al-Waqiah. Surat terbaik adalah surat Al-Fatihah ya di Al-Quran. Tapi ada 4 surat familiar ya yang terus untuk dibaca, baik itu ada di ya, negara Arab sana gitu ya, yang kemudian juga ada dari turunnya Al-Quran ini, baik itu di Indonesia. 4 surat
familiar terkenal ya, di antaranya surat Yasin, Al-Waqiah, ya Al-Muluk, Ar-Rahman. Bahkan di telegramnya Pak Nas ada gitu ya, karena terkenalnya itu kan ya, jadi kita untuk rutinkan. Dan ini kita tidak mendikte Allah untuk bisa ya Allah turunkan uang, tidak gitu. Kita justru mendekatinya gitu ya, kita di sini mendekatinya ya, di sini mendekatinya untuk mau kayak DP gitu kan ya, merayu gitu ya, bukan memaksa Allah tapi merayu gitu ya. Dan tidak semua dari jenis manusia itu seperti halnya langsung syuhud, itu tidak bisa, karena memang Ustadz Nas mengatakan harus ada stepnya dari spiritual meter itu dilalui, dari yang tadinya spiritual meter negatif ya, tidak positif min gitu ya, menuju ke 0 dulu, lalu nanti plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5, plus 6. Nah plus 6 ini sudah menunduk gitu ya, melihat orang lain dengan kemuliaan gitu kan. Nah include nih dari plus 1 sampai plus 5 nya itu sudah didapatkan, sudah dilewatinya, tidak loncat teman-teman, tapi sudah didapatkannya. Nah plus 5 ini apakah teman-teman semua? Artinya regenerativitas. Teman-teman semua alam potensinya sudah membuka. Di situ keberlimpahan terjadi. Orang-orang di sekitaran kita banyak yang min 1, maka kita perlu plus 1 gitu, plus ditambahkan 1, dipluskan 1 gitu kan, ditambahkan lagi untuk naik spiritualnya, yaitu ketulusan gitu ya, tawaduknya diri kita gitu, mau berkorbannya diri kita gitu kan. Maka nanti pada saat ketemu orang-orang yang garis kebenaran, kita tetap bisa kreatif, kita tetap bisa semangat, tidak down gitu, tidak kemudian turun, tidak kemudian kita tersinggung, itu tidak terbawa oleh min 1-nya orang-orang di sekitaran kita. Kita tetap dalam kondisi semangat. Lalu saat sholat kita booster lagi, saat kita baca Al-Quran kita booster lagi, naik menuju ke plus 6, maka terjaga bahagia tanpa syarat di atas rata-rata, tenang, senang, syukur, happy, bahagia di atas rata-rata, di atas 200 Hz frekuensinya teman-teman. Penampilannya akan beda dari fisiknya, penampilannya akan beda karena itu memancar dari dalam dirinya. Maka teman-teman pernah menjumpai ada orang yang usianya 90 tahun, ada orang yang usianya mendekati 100 tahun tapi masih kuat jalan, wajahnya cerah gitu ya, kemudian tata bicaranya juga lancar gitu. Karena apa? Manajemen hatinya luar biasa, manajemen hatinya tertata baik. Toksit-toksit di dalam tubuhnya itu sudah merilis dengan mudah. Orang-orang seperti itu biasanya merutinkan Al-Quran, merutinkan amalan langitan, dan merutinkan amalan jiwa teman-teman. Mungkin amalan buminya hanya seberapa gitu ya, tetapi amalan langitan itulah yang memperkaya dirinya. Amalan jiwanya itulah yang kemudian juga membentuk keberlimpahan pada dirinya. Teman-teman mau apa tidak? Maka terus stay ada di sini, ajak-ajak lagi yang lainnya. Sampaikan aja dengan santai, sampaikan. Nanti pada tertarik. Ini saya HP 2 ini banyak yang tanya-tanya terus. Nggak apa-apa, gabung, alhamdulillah. Jelaskan lagi. Kemudian ndak ya ndak apa-apa gitu kan, masih pertimbangan dan lain-lain gitu kan. Keliling misalnya ketemu orang, nanti ajak lagi mana rezeki, berlatih SYMR THMR. Mau alhamdulillah, belum mau nanti WA lagi gitu kan ya, pantang menyerah gitu ya Bunda Istri. Menghujam jiwa.